Pertanyaan saya adalah, saya tanya kepada saudara saksi Vera dan Tuti kemarin, ya, dalam persidangan yang lalu. Mereka sampaikan bahwa RT RW ini sudah disiapkan sejak tahun 2011, ya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawab apakah kontribusi ini sudah disiapkan atau belum masuk dalam rapat. Betul, itu yang saya temukan di sini. Saya curiga. Kenapa izin oleh saudara Fauji Bowo? Kenapa Raperda di zaman saudara Fauji Bowo ada bukti kontribusi tambahan disilangkan? Makanya saya tidak berani mengikuti jejak beliau. Karena kalau ini satu hari jadi temuan, ini bagi saya tindakan korupsi. Maka di dalam forum ini saya berharap penuntut umum atau KPK atau jaksa atau polisi bisa meneliti yang Bapak maksudkan. Kenapa 2011 dalam menyiapkan Raperda ini, kenapa tahun 97 ada, di dalam menyiapkan Raperda 2011 hilang kata kontribusi tambahan, kenapa izin prinsip ke semua pulau yang ditandatangani oleh saudara Fauji Bowo beberapa minggu, seminggu sebelum kami dilantik, itu menghilangkan ini. Saya minta semua aparat hukum periksa untuk masalah ini, biar media bisa tulis ada apa di sini, ada apa. Bagus penuntut penasihat hukum, Anda mau gali situ, justru saya dari dasar situlah saya tidak berani lakukan. Kalau saya ikut masuk nanti, karena ada penghilangan kontribusi tambahan. Pertanyaan saya lebih lanjut kepada saudara saksi, ya, mengenai besaran kontribusi tambahan ini, sosialisasi yang saudara lakukan, ya, itu seperti apa? Kita pada pertemuan ada YouTube. Saya juga sudah sampaikan kepada BUMD, kalau mereka keberatan, silakan drop. Menurut saya 15% itu sudah sangat ideal dengan dasar 30-70-nya BUMD. Kalau masih tidak terima ini, kita punya hak tidak melanjutkan pulau reklamasi. Itu saya tegaskan. Jadi itu adalah hak prerogatif saya ketika sesuai Undang-Undang 40 tahun 2014, ketika saya ingin menambah penghasilan di DKI, menyelesaikan semua pembangunan di DKI. Hey, pertanyaan saya, ya, itu saudara sudah gunakan itu sebagai diskresi. Ya, betul. Ya. Punya hak diskresi untuk menentukan. Pertanyaan saya tadi, saudara penuntut umum bertanya kepada saudara saksi, ya, mengenai belum disahkannya Raperda yang baru ini, ya, kenapa saudara saksi tidak gunakan hal yang sama untuk memberikan izin kepada pulau-pulau yang sudah dibangun, memberikan izin bangunannya? Tidak bisa kalau IMB, tapi kalau semua izin pelaksanaan bisa. Saya kasih kok izin. Baik. Saya kasih izin, reklamasi bisa. Hanya yang tidak bisa itu membangun. Reklamasi bisa. Saudara saksi tahu ada perjanjian tahun 2007 atau 97 yang memberikan kewajiban, Pemda DKI berkewajiban untuk memberikan izin dan tanggapan secara tertulis, ya, 30 hari sejak proposal disampaikan. Pertanyaan saya, Pak Saudara Penasihat Hukum, saya tanya dulu pada saudara saksi. Saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi hari ini gitu loh? Saya kira pengembang saja tidak ada yang keberatan, 15% saya bingung gitu loh. Kenapa tuh singgung 15%? Pengembang tidak keberatan. Kalau ada pengembang menggugat, silakan saudara bela. Kita duduk lagi di sini. Silakan tuntut saya, pengembang. Silakan minta pengembang tuntut saya. Itu saja. Saudara saksi, ya. Kenapa saya tanya ini? Karena saudara menggunakan diskresi. Diskresi haknya kepada daerah, ya, selama memberikan keuntungan. Kenapa diskresi itu tidak digunakan untuk hal yang lain? Hal lain saya gunakan juga dengan koefisien luas bangunan. Ada hitungan rumusnya juga. Ada rumusnya. Makanya saya bilang, Pak Hakim, saya kira tidak pantas menanyakan soal diskresi di sini. Ini pertanyaannya adalah, Yang Mulia, tadi saudara saksi ini yang bicara bahwa dia mempunyai diskresi, dan diskresi itu dia gunakan. Ya, pertanyaan saya, kenapa terhadap soal ini tidak dia gunakan? Soal yang mana? Soal yang mana? Saya sudah gunakan diskresi. Pertanyaan saya kan sekarang hari ini, saudara kan mau menanya saya kenapa 15%. Saya katakan pengembang tidak keberatan.
Yang keberatan kan ada di balik menghilangkan 15%. Kenapa jadi nyenggol ke pengembang? Saya bilang saudara ini membela pengembang atau membela saudara Sanusi di sini, maksud saya gitu loh. Saya sampaikan penuntut umum, kalau gini saya keberatan dengan seperti ini, saudara hakim, yang mulia hakim, mengarahkan sesuatu yang bukan topik pembelaan hari ini. Saudara saksi, saudara tahu saya membela ini untuk kepentingan saudara Sanusi. Saudara saksi tidak bisa mengarahkan saya untuk bagaimana cara saya membela. Ya silakan tanya kalau gitu, saya juga jawab. Ya, silakan tanya saja. Saudara saksi, satu pertanyaan yang lain dari saya. Apakah ketika saudara saksi meminta Tuti, Vera, dan yang lain-lain menyampaikan pembahasan raperda ini, juga disampaikan argumen dan alasan kenapa ini 15%? Yang mengabarkan 15% itu bukan saya. Jadi itu ada tim, dia mengundang tim ahli menghitung. Saya cuma sampaikan, saya tidak mau pembagian berdasarkan keuntungan 30% saja. Karena kalau bilang 30%, saya khawatir pengusaha akan mengatakan dia tidak untung segitu. Sehingga 30% kami jadi kecil. Dia untung 1.000, dia transfer pricing ke PT yang lain misalnya. Jadi untung 100, sehingga 30% kami jadi 30 perak, bukan 300. Makanya saya ingin dirumuskan secara NJOP, lalu mereka membahas lagi dengan timnya, lalu dia membuat paparan kepada saya. Keluarlah angka 15% itu. Makanya saya sampai katakan, ya sudah, pakai 15%. Videonya lengkap. Mungkin bisa pelajari semua video. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, ya. Ini kan saudara saksi mendelegasikan ini kepada staf. Pertanyaan saya adalah, apakah staf saudara saksi ketika itu silakan. Terus aja. Saya lagi beresin ini kok. Yang mulia, saya kira ini sikap dari saudara saksi ini, meskipun dia gugur-gugur, ya, sangat tidak menghormati proses persidangan. Tadi sampai bertanya saudara mendelegir kepada staf saudara, begitu ya? Betul, betul. Bersamaan itu memasukkan berkas-berkas di dalam stop map. Karena di sini nggak ada lagi Pak isinya Pak. Tapi masih bisa mendengar tadi ya? Oh masih. Kan masih ngerti maksudnya kok. Saudara mendelegir kepada staf. Baru sampai di situ, diteruskan silakan. Pertanyaan saya adalah, ketika mendelegasikan kepada staf ini, ya, apakah para staf ini diberi hak untuk memutuskan apapun yang mereka bisa putuskan? Jadi kami rapat itu selalu bersama-sama. Itu adalah tim. Nah begitu kami memutuskan pun itu di dalam tim. Itu semua bisa nonton di YouTube. Jadi setelah dihitung, saya tidak pernah memutuskan sesuatu yang bukan masukan hitungan dari tim. Begitu dia kasih masukan 15%, ya sudah, berarti itu yang diputuskan oleh tim. Saya tinggal katakan ya sudah, pakai itu. Oke, pertanyaan saya lebih lanjut. Ketika itu disampaikan ke dalam raperda dan diberikan penjelasan oleh saya nggak tahu siapa itu, ya. Apakah juga dijelaskan secara utuh bagaimana sampai pada kesimpulan bahwa ini akan 15%? Saudara saksi tahu atau tidak? Disampaikan, ada rumusnya semua. Saudara Vera menyampaikan di ruangan sidang ini tidak seperti yang panggil dia, ada rumusnya kok. Nanti Pak Hakim bisa panggil, ada rumusnya. Saya tahu dari mana rumus itu kalau bukan dari staf saya. Ada kajiannya maksudnya? Iya. Ada kajian. Jadi saya tidak mengerti cara hitungan itu, cuma disampaikan seperti itu, ya sudah kita ikutin Pak Hakim.
Saudara saksi ya, tadi saudara menyebut-jebut bahwa kerugian akibat dari adanya tidak selesainya raperda ini, masyarakat dirugikan dan juga pengembang dirugikan, Pemda DKI juga dirugikan. Ya. Pertanyaan saya adalah, karena saudara tadi bicara tentang diskresi, mengapa terhadap soal ini saudara saksi tidak menggunakan diskresi itu? Soal yang mana? Diskresi yang mana? Untuk supaya diteruskan izin ini. Tadi kan saudara Sanusi sudah sampaikan, tidak bisa dengan perbub. Saya sedang mengajukan ke MA. Apakah ketika terjadi deadlock oleh DPRD, boleh nggak saya menggunakan hak saya untuk melancarkan ini kembali? Saya sudah mengajukan surat ke MA. Itu jawaban saya. Kemudian selanjutnya mengenai saudara saksi tadi menerangkan bahwa HPL itu atas nama DKI. Ya. Jadi ya, di HPL ini ada HGB. Ya. Betul, seperti itu ya. HGB itu diberikan sampai 30 tahun. Ya. Betul. Ya. Pertanyaan saya adalah, hitung-hitungannya 30 tahun itu apakah senilai ya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun pulau ini? Yang saya mau tahu, saksi diberitahu bagaimana hitungannya? Saya tidak tahu. Itu tergantung Anda pengusaha. Laut punya DKI, izin ada di gubernur. Kalau saudara pengusaha merasa tidak untung, silahkan jangan ngajukan izin. Sederhana saja bagi kami. Kalau saudara merasa tidak untung, ya jangan bisnis. Kami kerjakan sendiri. Berapa besar yang sudah dikerjakan oleh DKI? Ya, kami sudah ada Ancol, kita kerjakan. Saya sampaikan pada mereka, kita udah ganti direksi baru. Kami sudah punya BUMD. Fungsi BUMD, ketika swasta tidak mau, kita bisa kerjakan. Lagi pula, saudara penasihat hukum, pengusahanya mau kok. Kenapa Anda ribut gitu loh? Kenapa ini pengusahanya mau kerja sama, ada perjanjiannya. Jadi salahnya di mana gitu loh? Kemudian satu lagi pertanyaan saya, dari keterangan saksi-saksi yang lalu, ya, pembahasan ini bolak-balik. Ada beberapa hal yang menurut DPRD itu sudah disetujui, tiba-tiba dikembalikan draftnya oleh eksekutif, itu berbeda. Ya. Nah, pertanyaan saya, ini soal teknis, ya. Apakah hal seperti ini dilaporkan juga kepada saudara saksi? Selama ini, Pak, teknis itu kalau tidak krusial tidak dilaporkan. Karena kemarin sudah hampir paripurna, kan ada 2 perda. Tadi ada zonasi, ada itu. Kecuali yang soal kontribusi, ini saya suruh pertahankan. Inilah dana untuk membangun DKI. Jadi selain itu saya tidak khawatir, karena menurut saya yang paling krusial adalah soal pasal ini. Yang lain biasa-biasa saja. Kenapa saya tanya ini kepada saudara saksi? Ya, karena yang mengganjal terakhir ini adalah soal penjelasan itu tadi. Sekarang gini Pak, teknis, saya kira Pak Hakim yang mulia, temukan saja mereka. Karena waktu saya dipanggil KPK, berita acara draft yang dikeluarkan ditemukan, digeledah di balik dan di eksekutif beda. Itu yang saya dengar. Nah, tinggal sekarang dicocokkan siapa yang bohong, siapa yang memalsukan, silakan saja untuk membuktikan secara teknis supaya jelas mana yang memalsukan, mana yang, karena saya pengalaman di DPRD, APBD saja bisa dipalsukan dengan draft raperda yang berbeda. Makanya saya membuat budgeting jadi ribut semua. Saya punya pengalaman, draft bisa diganti-ganti, makanya saya patokan saya eksekutif tidak boleh ubah. Itu saja. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah soal-soal seperti ini tidak dilaporkan oleh staf saudara saksi bahwa ini tidak selesai,
ya, karena ini ada perbedaan antara draft yang menurut DPRD, menurut Balegda ini sudah disepakati, tapi tiba-tiba yang kembali ke Balegda ini berbeda dengan yang tidak. Mereka hanya laporkan yang diganti itu yang soal persen. Justru di sini kita katakan ini semacam raperda siluman nanti. Pembahasan kita beda, kok mau diketiknya berbeda. Makanya saya katakan ini harus tegas. Saya beruntung punya Bu Tuti yang tegas, yang jujur. Saya sampaikan kalau ini keluar di draft, kalau nanti ketok palu paripurna, keluarnya tidak ada ini, berarti kalian semua pengkhianat. Saya akan penjarakan semua, saya bilang. Itu jelas. Karena pengalaman saya APBD pun berubah. Ada yang UPS 12,1 triliun tahun 2015. Itu bukti di dalam DPRD bisa berubah. Dan mereka paraf semua. Yang ada UPS yang saya tidak ada. Sekarang lagi diproses sidang juga. Mudah-mudahan saudara penasihat hukum juga bisa nanti. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah, apakah sepanjang saudara saksi menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur, ya, sisipan nilai perda dalam perda mengenai kontribusi atau kontribusi tambahan ini pernah dilakukan hal seperti ini? Bagaimana? Selama jadi gubernur, selama wagub sudah saya minta ini. Hanya nilainya belum ketemu rumusnya. Sudah saudara minta ketika ke pengembang. Ketika saya jadi wagub, pengembang sudah bersedia memberikan 1-2 juta. Saudara saksi, dalam hal penyusunan raperda, ya, apakah memang yang berhubungan dengan kontribusi ini hanya satu perda ini saja, raperda ini saja? Iya. Oke. Hanya soal ini saja yang jadi masalah. Ada niat menurut saya, ada fitnah menurut saya, mengatakan saya telah menyetujui menghilangkan ini oleh dari saudara Taufik. Itu yang saya tidak terima. Bapak bisa lihat seluruh YouTube saya, rapat-rapat saya, bagaimana saya ngotot harus ada kontribusi tambahan. Bagaimana bisa Anda memfitnah saya? Kenapa saya perlu upload ke YouTube? Karena itu, supaya jelas pernyataan-pernyataan saya. Pertanyaan saya sebenarnya saya ingin saudara saksi menjawab, apakah pernah ada pergub berisi, ya, satu kontribusi yang sudah disepakati dan kemudian juga ada tambahan kontribusi? Kontribusi itu bukan pemberian kami. Ini kontribusi sudah diatur undang-undang. Misal contoh, Anda meningkatkan gedung, membangun gedung, ada kontribusi. Sekarang kami keluarkan pergub kontribusi tambahan, termasuk kontribusi tambahan untuk ducting dan trotoar. Kita keluarkan juga sekarang. Jadi semua izin kami keluarkan ada namanya kontribusi tambahan. Sekarang semua izin gedung di Jakarta ada kontribusi tambahan bikin trotoar dan ducting. Baik. Itu kontribusi tambahan di dalam seperti itu, ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hal ini kontribusi tambahan untuk bangunan atau apapun itu masuk dalam perda? Saya sampaikan itu adalah hak gubernur selama para pengusaha mau menerimanya. Karena kontribusi tambahan itu harus diikat lagi dengan perjanjian kerjasama dengan Biro Tapem. Itu hak eksekutif. Ya, makanya saya tanya kepada saudara. Ya, itu saya jawab juga, Pak. Pernah tidak kontribusi tambahan semacam ini masuk dalam perda yang disetujui secara bersama? Belum pernah. Makanya kami ingin memasukkan itu supaya tidak hanya menggunakan pergub. Biar siapapun gubernur harus dengan susah payah mengganti itu. Kalau pergub nanti ganti gubernur dia bisa ganti. Itu yang saya harapkan seperti itu.